bermanfaat. Dan ketika kita punya ilmu dalam beribadah, insya Allah ibadah kita tidak tertolak. Dan ketika kita punya ilmunya dalam beribadah, insya Allah nilainya ada punya kualitas. Maka ini sudah mantap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين أما بعد. Bapak pengurus masjid yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang berbahagia, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini kembali kita dapat mengaji. Dan malam ini karena kita akan menghadapi Hari Raya Idul Adha, maka pembahasan kita adalah tentang masalah ibadah kurban. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Ini kitab Syarah Fathul Qorib Faslun. Ini pasal tentang Al-Udhiyah. Al-Udhiyatus sunnatun mu'akkadatun. Pasal tentang ibadah kurban. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Ibadah kurban ini adalah sunnah muakkad. Wa yujzi'u fiha jaza'un min dha'ni. Dan hewan yang dikurbankan itu diantaranya adalah biri-biri. Biri-biri yang sudah berumur 2 tahun ya. Sementara sapi, onta, nah ini adalah hewan
yang bisa digunakan untuk ibadah kurban. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin, dan mencukupi satu onta itu dengan 7 orang. Wal baqaratu an sab'atin, demikian pula dengan sapi, ini juga patungan 7 orang. Ini dalam kitab Fathul Qorib. Kita lihat di dalam Bulughul Maram. Dalam sebuah hadis disebutkan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diluaskan Allah rezekinya lalu dia tidak mau melakukan ibadah kurban, fala yaqrabanna, jangan dekati musallana, musallaku, tempat ibadahku. Ya. Musallana, tempat ibadah kami, kata Rasulullah. Jadi siapa yang punya rezeki tapi tidak mau melaksanakan ibadah kurban, maka jangan mendekati rumah ibadah kami, kata Rasulullah. Nah, itu hadis. Demikian pula hadis yang lain disebutkan dalam kitab Bulughul Maram. La tazbahu illa musinnah, tidak ada hewan kurban kecuali 2 tahun. Nah, berarti hewan kurban itu harus 2 tahun, jangan sampai kurang lah. Kalau berdasarkan hadis ini, ya, berdasarkan hadis ini, illa an taqshuru alaikum fatadbahu jaza'atan minat dhani, kecuali kalau memang sulit mencarinya. Yang ada cuma 1,5 tahun ya, kambing tadi kan, tidak ada lagi yang lain. Nah, ya sudahlah. Yang 1 tahun pun jaza'atan minat dhani, kambing yang 1 tahun pun, nah sudah. Tapi kalau ada yang 2 tahun, 2 tahun ya. Lalu kembali ke Fathul Qorib. Wasyatu an wahidin, kalau tadi onta dengan sapi itu patungan 7 orang, kalau kambing 1 orang, nah, itu kapasitasnya. Ada pula orang bilang, wah, 1 ekor kambing sudah mencukupi 1 keluarga. Ya, itu karena ibadah kurban ini ada yang menyebutkan dia adalah fardu kifayah atau sunnah kifayah. Jadi menyebutkan bahwa dia adalah merupakan sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya sunnah yang hampir-hampir mendekati wajib. Nah, sunnahnya ini ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Sunnah ain masing-masing kita berkorban. Tapi sunnah kifayah dalam 1 keluarga itu cukup 1 orang mewakili yang lainnya, maka yang lainnya sudah mendapatkan sunnahnya gitu. Tapi untuk ukuran kapasitasnya 1 ekor kambing 1 orang. Kalau sapi, 1 ekor sapi kapasitasnya 7 orang. Gitu. La tujzi'u fid dhahaya,
Al-awra'ul bainun, auraha, tidak mencukupi atau tidak boleh. Hewan yang menjadi kurban itu adalah hewan yang buta. Bayyinun, bayyinun, dan nampak jelas, benar-benar buta matanya itu kan. Nah, ini tidak boleh menjadi hewan kurban, jadi cacat. Nah, ya, di sini disebutkan ada 4 macam tuh hewan yang tidak boleh dijadikan kurban. Pertama adalah hewan yang matanya buta dan benar-benar nampak matanya itu buta. Kan? Lalu yang kedua, wal arja'ul bayyinu arjuha. Arja' itu artinya pincang. Jadi sapi atau kambing yang betul-betul nampak pincangnya itu dari bawaannya asli, bukan waktu menurunkannya. Kalau waktu menurunkannya dari mobil kemudian dia terpleset tanpa sengaja, nah itu tidak apa-apa. Jadi kita beli di kandangnya itu nampak. Makanya kalau kita beli sapi, bapak-bapak tengok dia, diperiksa. Nah, ini panitia ini perlu hati-hati, diperiksa kupingnya, tengok apa putus atau tidak, atau sobek atau tidak kupingnya, matanya buta atau tidak, kemudian bagaimana dia berjalan, bincang atau tidak. Nah ini ya. Kalau dia bincang, nah ini tidak boleh ya. Tidak boleh menjadi hewan kurban. Lalu yang ketiga, tidak boleh menjadi hewan kurban wal maridatul bayyin marduha, sakit, sapi atau kambing yang sakit dan nampak benar-benar sakit, itu nampak. Itu yang ketiga. Yang keempat, wal ajba'ul lati zahaba mukha minal hazli minal mudalli, yaitu sapi yang sudah kurus ya, yang tidak ada lagi sumsumnya itu ya, tidak ada lagi lemak-lemaknya ya, benar-benar kurus. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi mukhoka minal huzali, mukhoka minal huzali, memang ya sudah tidak ada lagi sumsumnya itu, benar-benar kurus. Nah, gitu. 4 macam ini yang patut diperiksa kalau ibu-ibu, bapak-bapak mau beli kambing, beli sapi, yang 4 nih jangan. Kalau ada 4 macam ini jangan dijadikan hewan kurban. Pertama, matanya buta. Kedua, pincang, ya kan? Yang ketiga adalah sakit, dan keempat adalah kurus. Nah, 4 macam. Wa yarji'ul khasiyyu, dan mencukupi jika hewan kurban itu al-khasiyyu. Al-khasiyyu itu dikebiri. Kalau kebiri itu buahnya itu cuma 1. Nah, jadi kalau kambing biasanya kan 2 buahnya. Nah, dia cuma 1. Nah, ada apa-apa.
ya, tidak dianggap cacat. Itu. Wal maksurul qarnu, dan juga dianggap cukup jika tanduknya itu pecah, tapi pecahnya tidak sampai ke tulang, tidak sampai ke daging gitu. Cuman gompel dikit, itu mencukupi, bisa. Kan ada orang yang menyebut, wah ini tanduknya ini ada pecah dikit nih, tidak bisa juga. Tidak, boleh, ya, boleh. Jadi walaupun buahnya kurang satu, tanduknya pecah dikit, tidak apa-apa. Berdasarkan kitab Fathul Qorib, boleh. Wala tujzi'ul maqtu'atul udhunu, dan tidak mencukupi atau tidak boleh bagi hewan kurban yang maqtu'atul udhun, terpotong telinganya. Terpotong telinganya, itu sobek lah telinga itu ya, sobek telinganya. Atau juga wadam, atau juga terputus ekornya. Ini tidak boleh. Jadi telinga, ekor putus, itu tidak boleh, tidak layak untuk jadi hewan kurban. Jadi matanya buta, kemudian kakinya pincang, sakit, kurus, telinganya robek, kemudian buntutnya putus, ini tidak layak digunakan sebagai sapi kurban. Jelas Bu? Jelas Pak ya? Jadi kalau panitia kakek mencari sapi, hati-hati, ditengok-tengok. Jangan beli sapi duduk. Kita duduk, ini nampak sapinya duduk, ini pak sapinya pak duduk. Tahu-tahunya rupanya begitu dibawa jalannya pincang sebelah, gitu. Ya, ini tidak boleh dijadikan sapi kurban. Kalau ditanya ngapa sebabnya Pak, wallahu a'lam, karena memang itulah namanya norma aturan syariat. Ya Pak ya? Aturan syariat.